Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Judul renungan kali ini diciptakan untuk kemuliaannya, ditulis oleh Go Bi Lee. Sesudah menikmati hidangan malam Natal, menantu saya Ana menyajikan tanyuang untuk kami. Sajian wedang ronde warna-warni dari tepung ketan dengan kuah manis yang hangat, dan ini merupakan hidangan penutup yang biasa disantap oleh masyarakat Tionghoa pada perayaan musim dingin yang selalu bertepatan dengan masa Natal. Pete, cucu saya yang berusia 3 tahun, dengan bangga berkata, "Ronde ini aku yang buat, yang itu juga." Saya tertawa. Walaupun bentuk ronde yang dibuat Pete tidak beraturan, ia tetap menganggap buatannya sebagai hasil karya yang luar biasa. Pengalaman itu membuat saya merenungkan tentang cara Allah memandang kita. Ketika Allah menjadikan manusia pada puncak proses penciptaannya, Dia melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Walaupun manusia kemudian jatuh dalam dosa, pemazmur berkata bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kita tetaplah karya cipta Allah yang luar biasa, meskipun telah ternoda oleh dosa. Lebih dari itu, Allah tidak membiarkan kita terus dalam dosa. Dia menebus dan menciptakan kita dalam Kristus Yesus supaya melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaannya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sahabat ODB, ada kalanya saya lupa bahwa saya bukan saja telah diciptakan dengan penuh kasih, melainkan juga diciptakan kembali dengan penuh kasih dalam Kristus. Melupakan kebenaran tersebut membuat saya bergumul dengan perasaan rendah diri dan mengasihani diri sendiri. Bagaimana dengan Anda? Melihat betapa bangga cucu saya pada ronde buatannya yang lucu, saya diingatkan bahwa kita perlu dibentuk sesuai cara pandang Allah, yaitu karya cipta luar biasa yang telah ditebus dalam Kristus. Jadi marilah kita hidup dengan penuh sukacita sebagai buatan tangan Tuhan yang ajaib. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat terus meyakini bahwa Anda diciptakan dan dijadikan baru dengan penuh kasih dalam Kristus? Bagaimana kebenaran itu membentuk jalan hidup Anda sekarang? Terima kasih Bapa, karena Engkau menciptakanku kembali dalam Kristus. Kuatkanlah aku untuk menjadi pribadi yang Kau kehendaki di dalam Dia.